saudara, kita kembali bersama saya di sini Samuel Panto dan ini adalah program Pilgrims Talk at GERI Karawaci. Di dalam episode-episode sebelumnya kita berada dalam satu seri yang berjudul Gereja yang Mengembara. Apa maksudnya menjadi seorang pengembara, menjadi seorang pilgrim? Artinya adalah mata kita bukan fokus kepada dunia ini, tapi melihat status kita sebagai warga kerajaan sorga, status kita sebagai umat Tuhan. Maka mata kita harus terus menuju kepada Tuhan, terus melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan bicara soal kerajaan surga, maka seorang pilgrim, seorang pengembara harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berstatus warga kerajaan surga, tapi di saat yang sama kita hidup di dunia ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tema yang berjudul Two Kingdoms. Kita berada dalam dua kerajaan. Dan hari ini saya nggak akan sendiri membahas tema ini. Seperti biasa ada 4 bapak-bapak yang bersama-sama dengan saya. Yang pertama adalah Pendeta David Tong. Yang kedua adalah Pendeta Budi Sutrisno. Ini adalah 2 hamba Tuhan yang melayani di GERI Karawaci. Dan juga ada Pak Yandi dan Pak Joko yang bersama-sama dengan saya. Kita sekali lagi akan membahas Two Kingdoms. Saya langsung ke Pak David. Pak David, apa maksudnya di sini? Atau apa implikasinya? Mungkin yang paling singkat aja ya kita bicarakan implikasi yang straightforward ya, ada tanggung jawab terhadap kita sebagai warga negara di dalam dunia ini, terhadap pemerintah dalam dunia ini. Saya sebagai warga negara Indonesia harus bertanggung jawab dan ada satu hal yang harus saya lakukan sebagai warga negara di Indonesia ini juga. Itu sangat penting sekali karena ada orang tertentu yang mungkin memiliki suatu pemikiran yang sangat berbeda sekali. Misalnya orang-orang dalam zaman reformasi itu orang-orang Anabaptis ya, mereka menganggap bahwa dunia ini sudah tercemar dengan dosa sedemikian rupa, sehingga sebagai orang Kristen tuh tidak ada lagi hubungannya dengan dunia ini. Mereka menarik diri daripada dunia ini, mereka seakan mendirikan monasteri mereka sendiri dan sebagainya ya. Jadi pasti ada alasannya kenapa mereka menarik diri. Iya, karena mereka melihat bahwa mereka adalah warga negara surga, ini dunia ini ada antitesis yang demikian besar luar biasa. Memang ada antitesis. Sehingga mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam dunia yang berdosa ini. Jadi mereka menarik diri mereka. Saya rasa itu bukan ajaran daripada Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab ya, ini saya buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 14. Kita berkali-kali bicara mengenai Abraham ya. Abraham sebagai satu model seorang pengembara yang dipanggil Tuhan masuk dalam tanah perjanjian, walaupun tanah tersebut sudah dijanjikan untuk dia, tapi dia terus merasa diri sebagai seorang yang asing pengembara di sana. Ya. Kejadian pasal 14 ini menarik sekali ya. Itu dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ada kerajaan-kerajaan daripada Mesopotamia akhirnya harus dan akan berperang dengan kerajaan-kerajaan 5 kota di lembah sungai Yordan tersebut. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12, Lot, saudara daripada Abram itu akhirnya ditawan juga oleh Kedorlaomer, itu pemimpin daripada 4 kerajaan daripada Mesopotamia tersebut. Kita jelaskan bagaimana Lot seorang sudah tinggal di Sodom. Nah, kalau kita lihat ayat ke-13, Kejadian pasal 14 ayat 13 di sini, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, ada anak nama keluar Mamre, orang Amori itu, saudari pada Eskol dan juga Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Jadi Abraham itu bersekutu dengan orang-orang sekitarnya, itu orang-orang daripada tanah Kanaan. Bukan hanya itu saja, 14 itu penting. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan dan akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Jadi Abraham sebagai orang yang memang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia masih mengatakan atau percaya bahwa dia harus mempersiapkan diri dalam menghadapi mungkin kesulitan-kesulitan dalam dunia ini. Dia bahkan akhirnya mempersiapkan keluarganya itu untuk berperang. 318 orang yang lahir dari keluarganya. Ada sebagian orang Kristen yang mengatakan bahwa setelah saya menjadi orang Kristen, warga negara surga, saya tidak mau ikut campur dengan politik lah, atau dengan dunia, tidak mau terjun terhadap perperangan dan sebagainya, pasifis ya. Saya rasa itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah memiliki tanggung jawab juga di dalam dunia ini. Apakah kita orang Kristen itu harus berperan aktif di dalam politik, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena tampaknya sekitar kita tidak ada harapan, Pak. Tampaknya itu negatif. Apalagi sekali. ada konsep bahwa politik itu kotor ya. Betul, Pak. Politik kotor, lalu ngapain kita orang Kristen yang sudah dikuduskan harus terjun dalam dunia politik yang kotor. Tapi menarik ya, dalam perjanjian baru pada waktu Yesus hidup ya. Itu kan orang Yahudi di bawah penjajahan Roma kan ya. Ini penjajah begitu kan, penjajah kafir lagi begitu kan ya. Tapi Yesus tidak menentang kerajaan Roma gitu. Yesus malah dalam beberapa
bagian itu seolah-olah tanda kutip mendukung Roma, bahkan tidak menentang Herodes begitu dan seterusnya, sehingga orang-orang Yahudi itu juga merasa bingung. Misalnya tentang membayar pajak, Yesus bilang bayar pajak begitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menunjukkan ya, memang kita ini hidup di dalam dunia di bawah pemerintahan yang di atas kita ya, kita juga memiliki tanggung jawab di sana. Dan kemudian ketika Yesus sudah bangkit, mau naik ke surga, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, murid-murid itu masih mengharapkan pemulihan kerajaan Israel. Jawaban Yesus bukan kerajaan Israel, jawaban Yesus adalah ya kerajaan Allah itu sebenarnya yang akan menjadi penggenapan dari janji kerajaan Israel. Ini menarik begitu ya. Dua hal ini ada, kerajaan Allah sudah ada, sudah datang, kita sudah pernah bahas berkenaan dengan hal ini. Tetapi kita juga masih hidup di dalam ya tanda kutip kerajaan di dunia ini, pemerintahan di dalam dunia ini. Kita punya tanggung jawab di situ. Karena konsep menjadi seorang pengembara sepertinya secara nggak langsung seperti mengizinkan kita untuk nggak usah lihat pemerintahan sekarang. Karena kita kan bukan warga di sini, kita pengembara. Apalagi ketika melihat berita, kalau lihat berita, ada operasi tangkap tangan pemerintah A, pemerintah B. Itu bagaimana? Kalau saya bersyukur ya, kita sebagai warga negara Indonesia di satu negara yang kalau kita melihat undang-undangnya itu tidak berlawanan dengan iman yang kita punya, ya. Dan kita tahu bahwa kita itu statusnya adalah warga kerajaan surga dan juga adalah warga negara Indonesia. Jadi menurut saya sikap hidup kita adalah mensupport gitu ya apa yang pemerintah ini lakukan gitu ya. Seperti tadi bilang Pak Imi untuk mengenai pajak, ya kita sebagai warga harus taat membayar pajak. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita hidup itu berbagian juga di dalam negara Indonesia ini gitu. Jadi jangan seperti tadi mengasingkan diri gitu ya. Dan kita ada satu hal yang harus kita lihat, bahwa kerajaan Allah itu kuasanya itu lebih besar daripada kerajaan yang di dunia ini gitu ya. Jadi kalau satu saat kalau memang gitu ya kita akan mengalami hal yang bertentangan dengan iman kita, ya kita juga sudah dipersiapkan gitu. Ya, tadi menarik kondisi kita sekarang, hukum dengan firman Tuhan itu tampaknya sejalan gitu. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba tidak sejalan? Tiba-tiba kita harus pilih taat hukum pemerintahan atau taat hukum Tuhan. Misalnya kalau di negara-negara seperti Korea Utara, di mana tidak ada kebebasan beragama, itu panggilan kita untuk mengabarkan Injil dan akhirnya pemerintah mengatakan tidak boleh. Itu mungkin contoh kayak begitu ya. Itu bagaimana? Mungkin kalau saya lihat dari segi jemaat dulu ya mungkin kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan gitu, dan kita adalah bagian daripada kerajaan Allah tersebut gitu ya. Ini pendapat saya ya, kita akan mempertahankan iman kita. Ya mungkin kita tidak akan kompromi untuk masalah seperti itu gitu ya. Misalnya kita hari Minggu tidak bisa beribadah gitu ya. Itu sangat sulit sekali buat kita bisa melihat pemerintahan seperti ini. Dan kita boleh melihat cerita di Alkitab. Kita boleh melihat bahwa Raja Nebukadnezar pada zamannya itu dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dan ambisinya itu sangat luar biasa ya. Kerajaan di sekeliling daripada Nebukadnezar itu dia kuasai satu-satu. Dan dia mengatakan bahwa dia itu raja di atas segala raja. Namun kalau kita melihat di Daniel 4 itu kita melihat bagaimana ada 3 orang anak Tuhan gitu ya, yang pada saat itu dia tidak mau gitu menyembah patung daripada Nebukadnezar, tidak mau kompromi, dan dia pun masuk di dalam api. Dan Raja Nebukadnezar itu melihat gitu ada sesuatu hal yang dia lihat, kok di dalam api itu ada 4 orang gitu, bukan 3 gitu ya. Dan dia melihat bahwa dari situ dia melihat mengaku gitu bahwa wah ternyata Yehova itu ada gitu ya, raja di atas raja. Dan dia mengakui juga akhirnya di Daniel 4 ayat 34 sampai 37 itu dia sendiri juga akhirnya melihat Yehova itu betul-betul hidup di dalam tengah-tengah bangsa Israel. Artinya ketika pemerintahan yang ada menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman, artinya kita boleh atau berhak atau bahkan harus melawan.
Coba Pak David dengan ini kalau melawan nanti dulu gitu ya. Tapi di dalam Kisah Rasul misalnya para rasul itu Petrus dan Yohanes itu disidang kan ya. Dan ketika disidang mereka dilarang untuk mengajarkan lagi tentang Kristus dan seterusnya. Ini sidangnya orang Yahudi. Kemudian perkataan mereka adalah di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi mereka tetap mau taat kepada Tuhan tanpa harus melawan gitu, aktif melawan gitu. Mereka mengikuti semua proses peradilannya. Kalaupun harus ditangkap, nanti mesti dihukum, ya dijalanin. Termasuk Tuhan Yesus juga ketika menjalani semua peradilan yang sebenarnya tidak adil itu pun tetap taat. Dan Tuhan Yesus juga akan pernah memperingati, dia berdoa sama Bapaknya bahwa kita itu tidak diambil dari dunia ini, tapi kita memang di tengah-tengah dunia, dan Tuhan juga mengatakan kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Tentu saja domba itu tidak akan menang, tetapi ketika akhirnya domba itu mempunyai kemenangan karena ada pembela, gembala yang boleh menyertai. Dan saya kira banyak sekali kisah-kisah dalam Alkitab, termasuk Yusuf dan lain sebagainya, dia masih boleh mengingat apa yang Tuhan janjikan meskipun itu dalam mimpi, bagaimana kelak dia akan boleh menjadi bagian dalam penyelamatan satu bangsa gitu ya. Saya kira memang satu yang sulit, tapi pasti haruslah kita punya satu sikap. Pertama, menyadari ketika kita seorang pengembara, tapi bukan pengembara yang ngawur gitu, tapi memang Tuhan itu memang meletakkan kita itu di dunia ini. Bagaimana kita harus mengambil sikap gitu ya. Dan memang itu sulit. Tapi justru dalam kesulitan itu keunggulan kita itu ya. Ya kita dipersulit itu. Ya memang kalau saya tambahkan sedikit, jadi kalau misalnya kita melihat sampai penguasa itu bejat sekali ya, gitu sampai melawan Allah gitu, dan mungkin Allah juga tidak akan diam gitu. Mungkin pada waktunya itu mungkin dia akan dijatuhkan juga gitu. Kita banyak sih kasus-kasus yang udah kita lihat gitu. Tapi waktunya sebelum kita dijatuhkan belum tahu itu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Saya rasa ini suatu topik yang pasti dihadapi oleh semua orang ya. Bagaimana kita mentaati pemerintah kah atau mentaati daripada pemerintah Tuhan. Saya rasa Alkitab sangat jelas menjelaskan hal ini. Walaupun memang kita adalah warga negara dua kerajaan, jangan lupa bahwa Tuhan itu lebih daripada semua kerajaan. Dia adalah Tuhan di atas semua kerajaan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa fakta ada dua kerajaan, berarti dua kerajaan ini sejajar. Tidak mungkin. Ya, terlebih lagi Alkitab sangat jelas sekali mengatakan, misalnya dalam Roma pasal 13. Itu kan jelas sekali, tiap-tiap 13 ayat 1 ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atas. Ini perintah daripada Tuhan, kita harus takluk kepada pemerintah di atas kita. Sebab dilanjutkan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi di atas pemerintah yang ada ini ada pemerintah lebih tinggi lagi, itu pemerintahan Allah. Jadi kalau ditanya kita harus takluk kepada siapa, pada Allah atau pada pemerintah, ya jawabannya simpel, pada Allah yang menetapkan semua pemerintah ini. Itu tidak perlu dipertentangkan ya. Walaupun kalau sudah mengenai ibadah dan aniaya, itu juga kita harus ada perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri ya, kita harus hati-hati, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu kata itu tidak bisa dipermainkan. Itu banyak orang pikir, oh itu kita bisa akal-akalan, berbohong dan segala, bukan itu. Tapi dalam konteks adalah konteks aniaya. Kata Yesus adalah, aku mengirim engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu dalam konteksnya penganiayaan orang Kristen itu, perkataan itu keluar, gak bisa sembarangan dipakai. Saya mau terus tekankan ya, misalnya di dalam kitab Daniel juga ya, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Daniel pasal yang pertama ya. Dan pasal pertama saya bacakan beberapa ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian daripada perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Dan ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Ini suatu fakta yang menunjukkan bahwa memang Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Kalau ada suatu pemerintah yang berada, kita fakta bahwa pemerintah itu berada itu, kita katakan itu sudah ditegakkan atau ditetapkan oleh Allah pemerintah tersebut. Ya termasuk pemerintahan Romawi itu sebenarnya bagi orang Israel itu mereka sangat benci sekali sama orang-orang Romawi itu, mereka tidak bisa tahan dengan penjajah semacam demikian. Tadi pendeta Budi sudah katakan, tapi Yesus tetap katakan itu pajak tetap harus diberikan pada pemerintah Romawi tersebut.
Kadang-kadang ketika bicara soal keterlibatan orang Kristen atau keaktifan orang Kristen melihat pemerintahan atau bahkan dalam politik. Contoh yang paling simpel, misalnya kita terlibat dalam pemilihan umum. Banyak orang yang saya kenal ketika mereka nggak pernah mau, akhirnya mau memilih. Pas mau memilih, pilihannya kalah. Akhirnya kecewa. Dan melihat yang terpilih juga kayaknya nggak benar. Apakah mau nggak mau kita harus tetap tunduk? Tanpa nyinyir gitu. Kalau bahasanya netizen zaman sekarang. Iya. Tetap tunduk tanpa, ya tentu kita mengkritisi pemerintahan. Ada beda antara kritis sama nyinyir ya. Itu harus berbeda. Nyinyir tuh sudah agak Negatif, pesimis, sangat Ya. negatif sekali. Ya, Udah melihat ya. segala sesuatu harus dikritiki. Cuma nanti kita harus belajar satu hal ya. Doktrin common grace daripada orang reform itu sangat berarti sekali. Yaitu bahwa Tuhan itu ada anugerah umum. Bahkan orang yang berdosa itu tidak 100% terus berdosa. Tuhan terus menopang, merintangi. Ada hal yang jahat, tidak sejahat-jahatnya. Dia bisa menjadi orang yang melakukan seluruh kejahatan. Tidak ada common grace, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Termasuk pemerintah yang paling kita tidak suka sekalipun, ada positifnya. Ya jadi waktu kita tidak jadi orang Kristen, kalau mengerti hal ini, kita tidak menjadi orang Kristen yang gampang kecewa. Loh, kenapa kok orang ini bukan yang itu, yang itu? Pada akhirnya Tuhan yang menetapkan segala sesuatu dan kita percaya walaupun negatif, ada kelemahan-kelemahan, tetap ada common grace daripada Tuhan ya. Kita mesti belajar juga, mesti lihat juga ya, Tuhan, kalau Tuhan menetapkan itu atas kitab, berarti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan begitu ya. Saya membayangkan Daniel dan kawan-kawannya gitu ya. Ya, oh betul sih, orang Israel bersalah, berdosa kepada Tuhan sehingga terus kemudian Tuhan serahkan kepada Babel. Tapi kita tahu loh, Daniel dan kawan-kawannya itu, Sadrak, Mesak, Abednego, itu kan orang saleh gitu ya. Dan ketika mereka ikut dibuang, ikut kemudian ya mengalami kesulitan, mengalami sengsara, ya mereka tidak melihat bahwa itu sesuatu hal yang kemudian terpisah dari kedaulatan Allah. Bahkan Daniel menulis Tuhan yang menyerahkan. Nah, ketika Tuhan sudah menyerahkan, bagaimana ya? Bagaimana mereka di dalam kondisi yang seperti itu, ya situasi seperti itu, bagaimana mereka tetap bisa merespon yang terbaik, yang benar, gitu di dalam situasi yang seperti itu. Dan kalau kita lihat Daniel itu menghadapi, dan teman-temannya ya menghadapi kesulitan kan ya, identitasnya mau diubah, diganti nama, terus kemudian ya harus melanggar kekosyaran, makanan yang tidak halal gitu kan ya, tidak kosyar bagi orang Yahudi, itu harusnya mereka nggak bisa makan dan segala macam. Nah, itu menjadi pergumulan. Nah, ketika mereka di tengah-tengah itu, mereka minta bijaksana dari Tuhan, ya, minta pertolongan dari Tuhan, dan kemudian Tuhan tetap ya menolong mereka sehingga mereka tidak harus menjadi sama dengan orang Babel meskipun mereka ada di Babel. Dan di pembuangan itu tentang kedatangan Kristus juga wahyu itu datang di tempat pembuangannya. Ya, nanti Daniel mendapatkan visi, penglihatan begitu ya, berkenaan dengan kerajaan-kerajaan yang akan datang sampai nanti kerajaan Allah itu nanti akan datang. Ini balik lagi kaitannya dengan kita gitu ya, dengan pemerintahan yang ada. Ya kita sebagai orang Kristen kalau memang kita berbagian di dalam pemerintahan, ya kita lakukan hal yang baik gitu, yang bisa untuk. Misalnya saya tanya ya, iseng ya tanya ya. Boleh. Kalau misalnya sudah tahu nih, pemerintah mengkorupsi pajaknya kita atau gimana, masih mau bayar pajak atau gimana? Ya seperti tadi kita harus gimana tuh? Harus tunduk ya sama orang pemerintah ya. Daripada saya kasih pajak kalau diambil sama pemerintah dikorupsi. Tapi konsekuensinya Pak, kalau nggak bayar pajak ya Bapak kena ininya, hukumannya juga ya. Jadi kan bayar pajak karena takut dihukum. Ayo gimana? Enggak juga, maksudnya nggak begitu juga gitu ya. Seperti yang tadi aja, yang tadi Firman katakan bahwa ya gimana kalau kita tahu bahwa pemerintah itu ada kesalahan atau ada yang tidak 100% jujur. Tidak ada yang jujur lah ya, tapi ada mungkin pemerintah tertentu yang dimana memang sangat korupsi sekali. Lalu apakah kita masih mau tetap kasih uang ke sana? Kalau yang saya tangkap, kalau kita mengikuti Alkitab, ya harus bayar. Bahkan sambil berharap bahwa ada common grace, kalau saya mengutip Pak David tadi, yang Tuhan berikan lewat dia. Meskipun itu berat, kunci itu saya rasa, common grace itu pasti ada. Saya mungkin ambil contoh begini ya. Waktu Tuhan Yesus bilang bahwa tetap orang Yahudi harus membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Jangan lupa loh, uang itu juga uang yang akhirnya dipakai untuk menyalibkan Kristus. Ya. Itu adalah uang yang akhirnya dipakai untuk akhirnya menjalankan pemerintahan daripada Pilatus, akhirnya menyalibkan Kristus.
Cuma Kristus mengatakan ya tetap bayar pajak dalam hal ini. Karena adalah tanggung jawab kita ya. Nah dalam hal ini ya kita serahkan itu tugas daripada kita melakukan itu kesetiaan kita. Pemerintah kalau mau melakukan itu dengan hal yang salah untuk korupsi itu tanggung jawabnya pada Tuhan. Nggak berarti bahwa kita harus 100% totally mengikuti pemerintah tanpa ada pengecualian ya. Jadi kalau pemerintah sudah jelas-jelas melawan firman Tuhan gitu, kita orang reform itu memulai suatu pemikiran itu mengenai ini, orang-orang Puritan yang mulai pemikiran ini itu mengenai passive disobedience. Yaitu bukan melawan secara aktif pada pemerintah, tapi melawan secara dengan passive disobedience. Itu orang-orang reform yang mulai hal tersebut juga. Contohnya apa tuh Pak? Ya misalnya kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan suatu kejahatan, kita nggak harus melakukan tersebut, tapi kita bisa tidak melakukan kita dengan diam, tidak melakukan. Mereka mau pukul kita, mau pecut kita, itu serah mereka. Tapi kita tidak melakukan. Kita bukannya melawan pemerintah, tapi kita tidak melakukannya gitu ya. Itu passive resistance terhadap pemerintah itu juga suatu hak daripada kita. Sikap bijaksana juga ya bagi orang Kristen juga ya. Dan pasti tidak mudah. Ada konsekuensi pasti. Tapi pada akhirnya kan hukum Allah yang kita taati, bukan hukum manusia. Clear ya, kalau untuk masalah pajak kita clear ya. Masalah itu ya kita harus berbahagia. Tapi bagaimana kalau misalnya tentang perizinan atau kita mau ambil SIM lah, surat izin mengemudi gitu. Apa maksudnya Pak? Ya, itu sebagian besar orang itu akan melakukan secara tidak benar gitu ya. Karena mereka ya ada tempat-tempat tertentu yang memang dipersulit gitu. Pak Joko sudah pengalaman. Saya pernah ada pengalaman Pak, memperbarui paspor. Saya nggak mau nyogok. Wah itu ternyata dipersulit benar-benar. Dari pagi sampai sore jam 5 tuh saya disuruh nunggu aja begitu. Ya nggak apa-apa saya tunggu. Problemnya saya rasa bukan masalah kita harus nyogok atau nggak nyogok. Kita seringkali jadi orang Kristen yang memang mau cari shortcut ya. Cari cepet. Kita maunya cepet gitu. Dia suruh saya tunggu sambil saya baca. Seharian saya baca. Jadi kita bersyukur ya. Ada Common Grace juga ya, bisa baca buku. Nah, saya bersyukur pemerintah sekarang agak berbeda Pak. Kita melihat ada suatu kemajuan, ada suatu perbaikan juga di mana sangat profesional sekali. Sekarang kalau buat paspor itu WhatsApp ya, bisa. Itu cepat sekali. Itu sangat-sangat bersyukur untuk hal itu. Jadi walaupun kita lihat pemerintah ada kekurangan ya, ada yang tadi kan bilang soal OTT, KPK dan sebagainya. Ada yang korupsi. Tapi bersyukur ada KPK juga. Itu kan suatu hal yang dimana ada common grace daripada Tuhan. Walaupun ya kita tidak tahu KPK seberapa jujur, kita tidak tahu ya. Itu kita serahkan dalam tangan Tuhan juga. Saya ingat suatu hari saya punya pengalaman ngurus satu dokumen di pemerintahan. Dan ketika kita datang, ternyata ada satu dokumen yang kurang. Dan untuk memenuhi dokumen itu, saya harus pergi ke satu tempat lain yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat itu. Lalu kita komplain, saya dan istri datang, kami berdua komplain, masa harus begini sih Pak? Lalu si penjaganya langsung mengucapkan satu kalimat yang saya nggak lupa, ya Bapak Ibu ya memang harus berjuang gitu. Nah, kami waktu itu ditegur oleh kata-kata Bapak itu. Saya setuju dengan kata-kata Pak David tadi ya, kadang-kadang orang Kristen, bukan orang Kristen, semua orang termasuk orang Kristen itu ingin mencari shortcut. Dan mengatakan bahwa pemerintah kurang melayani, padahal kita yang terlalu manja dan ingin mendapatkan shortcut. Saya pikir itu satu hal yang real juga. Dan ya ini kembali nih diskusi yang sangat menarik. Pak David, Pak Budi mungkin mau menutup. Ya kita harus hati-hati gitu karena ada banyak ekstrim ya. Ketika kita bicara ini ekstrim yang pertama yang mungkin nggak mau ikut campur dengan dunia, mengundurkan diri dari dunia. Tapi ekstrim yang kedua juga yang ya benar-benar mengharapkan, menginginkan teonomi begitu ya, atau teokrasi, mau mengubah ini, maksudnya pemerintahan itu harusnya ikut agama begitu ya, diatur oleh agama, hukum agama menjadi negara agama dan seterusnya gitu. Misalnya ada orang-orang yang memiliki keinginan yang seperti itu. Nah ini satu hal yang kita perlu mengerti sih ya. Orang Israel di dalam perjanjian lama itu memang satu bangsa dan memang Tuhan yang memimpin mereka ya, raja mereka juga dipilih oleh Tuhan gitu kan. Tetapi ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa ya Kristus itu ya yang sudah menggenapi. Kemudian kita tidak bisa lagi mengharapkan hal yang sama, misalnya ada kerajaan Kristen misalnya begitu ya, atau negara Kristen. Itu menjadi sesuatu hal yang tidak tepat saya rasa. Itu bukan aplikasi dari firman Tuhan yang tepat menurut saya begitu ya. Nah ini hati-hati. Tapi ada orang-orang Kristen yang
demikian radikal dan kemudian ingin mendirikan negara Kristen, bukan cuma Kristen, kembali kepada Taurat, dan mereka melakukan terorisme juga. Nah ini ada yang sampai seperti itu. Nah kita harus bisa melihat prinsip firman Tuhan dengan tepat, gitu, sehingga kita tidak salah aplikasi, nggak ekstrim kiri, nggak ekstrim kanan. Mungkin yang John Calvin ya, kan kita tahu ya John Calvin seorang teolog yang sangat penting sekali ya. Dia pernah mengatakan bahwa memang dia tidak setuju dengan teokrasi. Teokrasi adalah suatu hal yang nanti akan kita nantikan, yaitu di dalam kerajaan yang akan datang tersebut, di not yet tersebut. Itu benar-benar Tuhan akan memerintah secara teokrasi. Sekarang belum, itu suatu hal yang kita nantikan. Cuma menarik sekali John Calvin pernah mengatakan ya, kalau dibandingkan dengan dua hal, pemerintah yang sangat tiranikal, mungkin yang jahat dan sebagainya, dia masih katakan itu tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah di mana semua jadi anarki. Ya, dia tidak setuju dua-dua hal ini, tidak setuju tiranikal, tidak setuju juga dengan anarki. Cuma dia bisa melihat bahwa walaupun tiranikal masih lebih baik daripada sama sekali tidak ada pemerintahan di mana semua orang menganggap diri adalah raja. Ini penting sekali. Jadi saya rasa kita sebagai orang yang mengembara, itu pengertian kita tuh harus melihat bagaimana segala sesuatu dalam dunia ini ada dalam kuasa daripada Tuhan. Bahkan termasuk pemerintah pun itu mengerti hal itu, membuat kita bisa berjalan hidup ini dengan sangat-sangat pasti ya. Termasuk juga dengan ide common grace daripada Tuhan sendiri. Semua pemerintah termasuk yang paling tiranikal sekalipun pasti ada anugerah umum daripada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan untuk pemerintah tersebut. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusinya yang sangat menarik, dan saya harap saudara-saudara di rumah juga boleh menikmati dan mendapatkan berkat khususnya lewat 7 episode yang pertama di dalam seri pertama dari Pilgrim's Talk at GRI Karawaci ini. Satu seri yang berjudul Gereja yang Mengembara. Kami semua berharap bahwa setiap diskusi ini boleh menguatkan kita, boleh menghibur kita, dan boleh memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa lagi di dalam seri berikutnya dan juga episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati.